세상에. 이렇게 귀할 수가. 아이고, 다치길 잘했어. 피로 푸시라고. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Bad Memory Eraser yang makin seru tentunya. Gimana dia reviewnya? Ini dia, by Mimin. Semenjak Lee Gun menjadi bahan percobaannya Juyeon, dia harus siap menghadapi Lee Gun dengan versi yang hilang ingatan dan dengan kekiowan seperti ini. Walaupun Juyeon sebenarnya nggak nyaman dengan hal itu, tapi ya gimana lagi? Karena dia dianggap sebagai cinta pertama dari Lee Gun. Bahkan dia pun terpaksa mengakui bahwa Lee Gun adalah memang betul cinta pertamanya. Ditambah lagi ketika Juyeon berserta dengan profesornya lagi pengen melakukan pengecekan kepada keadaannya Lee Gun yang kebetulan orang tuanya Lee Gun juga ada di sana. Nah, disinilah Lee Gun memperkenalkan Juyeon sebagai cinta pertamanya kepada orang tuanya. Mereka langsung heboh banget dan menanyai Juyeon bagaimana mereka bertemu, berapa umurnya dan apakah dia masih lajang ataupun tidak. Sepanjang pembicaraan mereka, Lee Gun selalu memuji Juyeon di depan kedua orang tuanya. Bahkan dia bilang Juyeon adalah penyelamat hidupnya. 생명의 은인이거든요. Dan ketika Lee Gun mengatakan hal itu, kedua orang tuanya sangat-sangat berterima kasih kepada Juyeon karena sudah menyelamatkan anak mereka ketika waktu itu. Yang awalnya Juyeon kira bahwa menjadi berpura-pura sebagai cinta pertama Lee Gun itu hal yang kayak biasa aja dan juga gampang, tapi ternyata tidak segampang itu besti. Ditambah lagi Lee Gun bertingkah lagi, dia mau ngelamar dan juga menyatakan cintanya sama Juyeon. Juyeon mengatakan bahwa, "Ops, sorry, aku udah punya pacar." Bunga yang dibawa sama Lee Gun tiba-tiba aja layu. Ya ibarat menggambarkan bahwa cintanya ditolak gitu kan. Tapi Lee Gun gak percaya kok misalkan Juyeon ini memiliki pacar. Terus Juyeon bilang, betul, dia memang memiliki pacar dan secara diam-diam. Jadi gak ada yang tahu gitu. Dan dia bilang juga pacarnya adalah seniornya dia, Taego, yang kebetulan lewat pada saat itu. Tapi di sini Lee Gun tetap tidak percaya akan hal itu. Terus temannya juga bilang sama Lee Gun bahwa kayaknya nggak usah pacaran dan juga nggak usah meneruskan dengan cinta pertamanya. Karena kan sebelumnya Lee Gun sempat galau banget gara-gara cinta pertamanya yang ternyata udah punya pacar ya kan. Cuma temannya itu nggak menceritakan hal itu sama Lee Gun karena dia takut ingatan Lee Gun kembali. Nah terus tiba-tiba Lee Gun melihat Juyeon bersama dengan Taego dan membuat dia semakin emosi jiwa dan nggak terima akan hal itu. Dia harus segera mendapatkan Juyeon. 물에 빠진 사람이 치령 맞죠? 네. Sementara itu Lee Sin kemarin kan didatangin sama polisi dan ternyata dia tuh dipanggil untuk diinterogasi bagaimana sih sebenarnya kronologis abangnya dia Lee Gun itu jatuh ke sana. Nah terus diceritakanlah sama dia waktu itu ada ribut kecil antara dia, Lee Gun dan juga orang tuanya dan dia bilang sama orang tuanya bakal nyusul Lee Gun. Dan dia lihat Lee Gun itu kan lagi menggalau di situ, tapi di awalnya ya udahlah dia biarkan biar Lee Gun sendiri. Tapi pas dia berbalik, tiba-tiba aja Lee Gun udah nggak ada dan dia melihat Lee Gun sudah jatuh. Setelah itulah dia langsung nolong Lee Gun dan juga nelpon para medis untuk segera datang ke sana. Cuma polisi bilang bahwa ada yang agak aneh tuh. Kenapa kok bisa si Lee Sin ini menyelamatkan Lee Gun itu dengan sangat-sangat cepat? Padahal itu kayak kurang memungkinkan gitu. Apakah mungkin dia kan atlet ataupun gimana? Dan sebelum dia menjawab hal itu, tiba-tiba aja ketua agensinya itu datang dan menawarkan diri sebagai pengacaranya Lee Sin untuk melindungi dia. Jadi, dia meminta sama polisi untuk jangan dipublikasikan karena Lee Sin ini kan seorang atlet nasional. Jadi, nggak boleh terkena skandal apapun gitu. Jadi, diminta untuk udah jangan dikasih tahu. Dan katanya nih, dia itu ngebantu Lee Sin bukan karena mau membujuk Lee Sin untuk memperpanjang kontraknya di agensinya, tapi karena ikhlas gitu katanya ya kan. Dan ternyata ada orang yang memperhatikan gerak-gerik mereka. Penasaran siapakah itu? 역시 경주여 능력자. 야, 이건 기회다. Taego mulai gencar mendekati Kyung Juyeon. Dia tahu bahwa Juyeon itu suka sama dia, jadi dia memanfaatkan kesempatan. Sebenarnya Juyeon sebelumnya udah sempat diperingatkan sama profesor untuk jangan terlalu percaya dengan Taego, karena bisa jadi Taego itu tidak berada di pihak mereka ataupun ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk melihat penelitiannya Juyeon. Juyeon karena saking bucinnya dia seneng aja dikasih mainan kunci menara Eiffel yang seperti itu gitu kan. Padahal kalian lihat tuh Taego ketika dia menyentuh Juyeon dia langsung mengelap tangannya dia seperti itu. Dan by the way Lee Gun sempat mengganggu Juyeon dan juga Taego pada saat itu membuat Juyeon agak emosi. 아니 이게 뭐야?
Bahkan ketika lagi makan siang, Ligen memesan makanan yang lumayan banyak melalui pemesanan makanan dan dia langsung pamer kepada Juyeon. Niatnya itu agar Juyeon tergoda dengan hal itu, tapi ternyata yang tergoda malah Taego karena kan Taego ini super hemat banget. Jadi lumayan dia bisa mencicipin makanan enak dengan gratis. Walaupun sebenarnya Ligen tuh malas juga sebenarnya. Nah, hal itu membuat Juyeon jadi nggak nyaman dan dia memutuskan untuk pergi aja. 당신 뭐야? Dan gak sengaja ditabrakan dengan seorang bapak-bapak. Nah, kalau kalian ingat, bapak-bapak itu adalah jaketnya mirip banget dengan orang yang memperhatikan gerak-geriknya Lee Sin. Dan di sini terlihat bahwa Taego itu gak ada rasa simpatinya sedikit pun kepada Juyeon. Bukannya nolongin juga, tapi dia malah menyuruh Juyeon untuk membelikan dia kopi. Nah, untuk mencairkan suasana, Ligen mengajak Juyeon berdebat seperti biasa. 네, 나이스. 네, 너 빠르게. Sementara itu, Lee Sin selalu dipaksa latihan setiap hari sama ibunya dia. Apalagi sih sebenarnya kan jadwal dia untuk bertanding sudah mulai dekat. Pokoknya segala sesuatunya diatur sama ibunya. Dan kadang-kadang membuat ayah mereka itu jadi kayak, kurang nyaman sih sama hal itu. Terus, pemilik agensinya Lee Sin datang dan meminta maaf sama ibunya dan bilang bahwa pada hari itu dia itu sempat ngebawa Lee Sin ke kantor polisi sebagai saksi dari kejadian yang menimpa Ligen. Orang tuanya bilang harusnya kan mereka aja, nggak usah Lee Sin, karena kan Lee Sin itu seorang atlet yang cukup terkenal, jadi pasti nanti ada aja kontroversi. Terus ditambah lagi ayahnya Lee Sin dimarahin juga sama ibunya gara-gara ayahnya itu mengizinkan Lee Sin untuk berpartisipasi dalam kegiatan bertemu fans kecil-kecilan bersama dengan anak-anak yang diasuh sama temennya Ligen. 그 재능 기부라고 알죠? Pokoknya Lee Sin itu harus nurut sama ibunya, apapun yang terjadi diatur semua sama ibunya. Walaupun hal itu sebenarnya membuat Lee Sin udah gak nyaman, tapi ya sudahlah, dia terpaksa membujuk ibunya agar gak marah-marah lagi dan juga menyuruh ayah dan ibunya segera berbaikan. Sebenarnya maksud ibunya Lee Sin itu baik, tapi agak sedikit salah aja caranya gitu kan. Nah, setelah itu kedua orang tuanya akhirnya berbaikan dan juga berpelukan. Udah kayak bocil juga ayahnya Lee Sin jadinya kan. Nah, keesokan harinya Lee Gun tiba-tiba aja dong datang ke agensi tempatnya Lee Sin. 자, 여러분들. 제가 Orang-orang heran kok tiba-tiba Lee Gun mengalami perubahan yang signifikan banget termasuk pemilik agensinya Lee Sin. Jadi Lee Gun bilang bahwa yeps, dia mohon bantuan untuk kedepannya dan dia bakal berjanji bakal memanfaatkan keahliannya dia dalam membaca keunggulan-keunggulan dari atlet-atlet. Oke, jadi dia ditawarkan bakal dinaikkan jadi manajer umum kalau misalkan dia bisa membuat Sion menandatangani kontrak dengan agensi tersebut. Nah, Lee Gun bilang oke, aku akan berpikir, walaupun sebenarnya dia kurang suka sama tuh orang. 왜 모릅니까? Ibu perawat sempat kehilangan Lee Gun, dia kira Lee Gun ini kabur lagi. Tapi untung aja Lee Gun sampai tepat waktu dan dia juga sudah mengisi form yang disuruh sama ibu perawat diisi. Dan setelah itu dia tiba-tiba aja pengen ngantar ibu perawat sampai ke mejanya karena dia mau kepo tentang sesuatu. Yeps, dia kepo apakah si Theo itu udah punya pacar ataupun enggak. Ibu perawat bilang kayak nggak mungkin, apalagi dia itu pelit banget kan gitu. Dan ketika itu Lee Gun juga melihat mainan kunci menara Eiffel yang ternyata dikasih tuh ke semua orang di rumah sakit setiap ulang tahun. Saking hematnya si Theo ini, yang dikira sama Juyeon itu dikasih untuk dia doang gitu kan, padahal sebenarnya kagak. Aduh. Dan lihat nih, Juyeon dengan senengnya melihat mainan kunci itu, padahal sebenarnya ya kok dia tahu faktanya. Waduh. By the way, pada hari itu adalah jadwalnya Lee Sin untuk konsultasi dengan profesor. Tapi karena profesor lagi nggak ada, jadinya dia konsultasinya harusnya sama Juyeon. Dan nggak sengaja lah dia menjatuhkan satu bolanya. Dia udah dia tanda tanganin dan dilemparlah sama Juyeon. Dan ketika dia tangkap, tasnya kan tuh kebuka. Akhirnya bolanya malah menggelinding semuanya. Terus si Juyeon mau aja disuruh sama Lee Sin dalam posisi yang seperti ini. Sampai-sampai nggak sengaja Juyeon itu dilangkain sama orang-orang yang lewat di sana. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba datanglah cinta pertamanya Mas Theo, ya kan. Kayak mana lah malunya si Juyeon ini. Jadi dia bilang dia lagi stretching aja. Setelah itu dia pura-pura stay cool dan mengumpulkan bola-bola itu bersama dengan mereka. Setelah itu dia langsung nanya progres pekerjaan untuk mengalihkan biar dia nggak malu-malu banget kan. Setelah itu dia langsung pergi dari sana. Pokoknya harus stay cool di depan ya cinta pertama. By the way,
anak-anak asuh dari temannya Lee Gan itu kan udah dijanjikan bakal mendatangkan Lee Sin ke sana. Tapi udah cukup lama itu Lee Sin gak hadir-hadir. Tapi dia mencoba untuk nelpon Lee Sin juga kagak diangkat-angkat karena kan Lee Sin lagi sibuk nyari bolanya. Terus dia mencoba untuk menenangkan anak-anak itu, bilang bahwa kayaknya 30 menit lagi bakal datang kok, tenang aja gitu. Nah, kebetulan Lee Sin kan pada saat itu ke ruangannya Joyeon mau konsultasi. Jadi di sini dia meminta izin untuk libur aja, kasih obat aja karena dia ada urusan gitu. Tapi Joyeon gak mau karena dia harus memenuhi prosedur. Karena kan Joyeon ini gak bisa juga dikong-kali-kong gitu loh. Agak susah karena dia orangnya kayak prosedural banget. Jadi ketika Lee Sin ini mencoba untuk merayu Joyeon agar dia bisa pulang cepat, Joyeon mencoba menguji si Lee Sin ini juga dengan memberantakin barang-barang di sana. Karena kan Lee Sin ini tipikal orang yang gak bisa ngelihat barang berantakan dan dia harus menyusunnya dengan rapi seperti ini. By the way, sedikit curhat juga, Mimin juga seperti Lee Sin ini sih, nggak bisa ngelihat barang kayak gitu, harus disusun rapi, terutama dengan handphone yang kayak gini juga harus benar-benar ditip rapi gitu. Apakah saya termasuk seperti dia, butuh seorang psikiater? Nggak tahu juga ya guys ya. By the way, Lee Sin ini dijadwalkan untuk menjadi target kedua penelitiannya Joyeon. Nah, malamnya Lee Gan itu sampailah ke lokasi yang ditentukan, tapi ya udah pada bubar dong karena kan mereka udah nunggu lama banget. Jadinya ya begitulah. Terus Lee Gan menciduk Taego sama rekan kerjanya Joyeon itu ternyata pacaran. Disinilah dia langsung ke ruangannya si Joyeon, tapi dia mendapati Joyeon itu lagi hampir ketiduran karena begadang ngerjain pekerjaannya dia. Terus dia dekatin Joyeon dan dia dekatin juga wajahnya ke wajah Joyeon dan meletakkan kepala Joyeon itu di tangannya karena Joyeon hampir jatuh tadi, dan dia di sini langsung deg-deg ser dan semakin jatuh cinta sama Joyeon dan pengen nyium Joyeon, tapi dia tahan tuh sampai 3 kali kayaknya dia itu mau nyium Joyeon, tapi dia masih berusaha untuk menahan dirinya gitu. Hingga ini yang terjadi. Betapa kagetnya Joyeon, dan yang paling dia takutkan juga adalah Lee Gan itu ngebaca tulisannya dia. Terus Lee Gan bilang enggak kok, karena tulisannya juga tulisan dokter jadi dia nggak terlalu bisa ngebaca. Padahal sebenarnya Lee Gan tuh udah sempat membaca judul dari tulisannya Joyeon tentang kehilangan ingatan. Tapi dia nggak terlalu mau ngebahas tersebut dan dia ngajak Joyeon ini untuk makan bersama, tapi Joyeon menolak. Terus Lee Gan mengingatkan tentang permohonan yang udah disetujuin sama Joyeon, kupon permohonan gitulah. Kau kan masih ingat adegan yang ini ketika mereka berdua itu hampir keciduk ya kan? Jadi sebenarnya yang kalah itu Joyeon. Nah, tapi di sini Lee Gan tuh mau berkorban untuk Joyeon asalkan Joyeon memberikan dia kupon permohonan 1. Nah, itulah dia gunakan. Akhirnya Joyeon menyetujui untuk makan malam bersama Lee Gan di hari itu. Nah, di sini Lee Gan tetap mencoba untuk menggoda Joyeon, tapi Joyeon menunjukkan bahwa selama ini setiap hari Taego itu selalu menanyakan kabarnya. Dia kayak bucin parah, padahal sebenarnya Lee Gan tahu kayak mana kelakuan si Taego ini gitu loh. Terus Lee Gan mengalihkan pembahasan tentang bagaimana dia masih mengingat ketika Joyeon itu menyelamatkan dirinya sewaktu mereka masih umur 13 tahun, waktu masih remaja gitulah. Dan kita juga belum tahu apakah gadis itu beneran Joyeon atau gadis lain. Kalau misalkan itu gadis lain, kayak pasti ketika Lee Gan tahu fakta yang sebenarnya, ketika ingatannya kembali, pasti semua bakal kayak karena tekadnya Lee Gan itu pengen ngejaga Joyeon dan memastikan Joyeon baik-baik aja dan berjanji bakal membuat Joyeon bakal jatuh cinta sama dia. Nah, pada malam itu Joyeon akhirnya pulang ke rumahnya setelah sekian purnama. Dia juga mandi dan langsung tidur. Yang biasanya di sebelah dia itu tidur adalah keponakannya. Tapi keesokan paginya ketika dia bangun, ternyata yang tidur di sebelah dia itu bukan keponakannya, tapi seseorang yang tidak dia kenal. Karena kok tangannya kayak cewek, dan ketika dia buka, loh ini siapa nih? Dan dijelaskan sama ibunya bahwa itu adalah anak teman ibunya yang bakal menginap di sana selama 1 bulan, dan dulunya mereka sempat kenal, cuma Joyeon nih kayak nggak terlalu akrab gitu loh sama dia. Dia bernama Saeyan, yang kita duga adalah orang yang menyelamatkan Lee Gan dan juga yang sempat kisah sama Lee Sin. Sekilas, John Saeyan ini terlihat sebagai orang yang happy banget, bahkan dia baru juga datang ke sana tapi udah bisa kenal dan juga akrab banget sama orang-orang di rumahnya si Joyeon dan juga orang-orang tetangga-tetangganya dia di sana, yang membuat Joyeon ini kayak takjub dengan ekstrovertnya Saeyan ini, dan kayaknya Saeyan bakal jadikan sebagai target ketiga untuk penelitiannya Joyeon.
Terus ketika temannya Ligan balik lagi tuh ke tempat kerjanya dia melihat bahwa Lee Jin sudah menyusun hadiah-hadiah untuk anak-anak yang seharusnya dia datangin kan, tapi dia nggak sempat bertemu gitu. Dan ketika Lee Sin ini membuka tasnya dia menemukan gantungan kunci Menara Eiffel punyanya Juyeon. Dan Juyeon pun akhirnya sadar kalau misalkan gantungan kunci dari Babang Taego itu hilang, dan dia akhirnya mencari-cari kemanakah jatuhnya itu, dan terciduk juga sama Ligan. Ligan tanya, lagi nyari apaan sih? Dan Juyeon bilang, ya lagi nyari gantungan kunci lah dari Ayang gitu kan. Otomatis jawaban itu membuat Ligan kayak ya lumayan cemburu, dan dia bilang sama Juyeon bahwa dia tidak akan mau membantu Juyeon untuk mencari itu karena itu kan dari Taego gitu. Dan pada saat itu Juyeon juga ditelepon Taego, dan gini reaksinya. 선배, 저는 지금 Agak-agak so imut gitu ya kan, berhadapan sama Ligan itu jatuhnya kayak Nikita Mirzani, tapi ketika sama Taego jadi kayak Nikita Willy. Tapi kalian tahu apa yang terjadi pada malam harinya? Yeps, lagi dan lagi Ligon itu menciduk Taego dan juga rekan kerjanya Juyeon itu berada di dalam mobil dan lagi mesra-mesraan. Dan di sini terlihat bahwa Taego itu memanfaatkan Juyeon. Nah, hal itu membuat Ligon kayak emosi, cuma dia masih bingung gimana cara kasih taunya sama Juyeon. Dan ketika dia mau balik ke rumah sakit, itu dia menciduk Juyeon, masih aja sampai malam dia nyari-nyariin gantungan kunci itu. Entah di mana lah itu gantungan kunci diambil sama Ligan, tapi karena dia kasihan sama Juyeon jadi dia kasih aja tuh gantungan kunci, dan dia bilang bahwa dialah yang ngambil karena iseng gitu. Terus Ligan tetap gak nyerah dan berusaha untuk menggoda Juyeon lagi, karena kan Juyeon bilang kedinginan. Terus dia kasih jaketnya sama Juyeon, dan ketika Juyeon mau pergi dia menghalangi Juyeon karena di seberang sana itu ada Taego dan juga rekan kerjanya Juyeon tuh lagi kise gitu. Jadi dia gak mau kalau Juyeon itu ngelihat hal itu. Dan dia juga tanya sama si Juyeon untuk jangan sakit hati kalau misalkan dia tahu suatu hal yang sebenarnya bakal buat dia kayak sakit hati banget. Juyeon bilang tenang aja, dia orangnya kuat kok gitu. Tapi gimana pun Ligan tidak bisa membiarkan cinta pertamanya merasakan sakit hati. Jadi dia bilang kalau misalkan Juyeon sakit hati, dia juga bakal merasakan hal yang sama. So, kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.